kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bahwa kita boleh kembali mengawali hari kita dengan bersekutu bersama. Kita akan memuji, mendengarkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan pula yang berkenan untuk mengundang kita datang kepadanya, menikmati anugerah kasih Tuhan, menikmati segala hal yang baik, termasuk juga menikmati petunjuk-petunjuk Tuhan yang akan disampaikan melalui firman-Nya. Mari saudara, kita akan mengawali persekutuan kita dengan sebuah pujian. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta, jangan kau lupa ia serta, perintah kasih-Nya patuhilah, mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap undangan Tuhan yang memanggil kami untuk dekat melekat kepada Engkau, untuk memanggil kami masuk di dalam naungan kasih Tuhan yang begitu manis dan lembut. Biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Segala sukacita kami, pengalaman-pengalaman hidup, berkat-berkat yang kami terima, kami persembahkan itu untuk Tuhan. Tapi kami juga mau menyerahkan segala beban, duka cita, segala pergumulan kami juga hanya kepada Engkau saja. Sehingga baik suka maupun duka kami jalani bersama dengan Tuhan. Baik mudah ataupun sulit, kami mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk itu Bapa, firman-Mu lah yang akan selalu menjadi landasan dalam kehidupan kami, menjadi petunjuk, menolong kami untuk mengerti bagaimana mengelola kehidupan ini dan bagaimana harus mengerjakannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi hikmat kepada kami semua dimanapun kami berada, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami berita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini diambil berdasarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara kita yang masih suka mencari hari baik?
Nah, jadi kalau mau mengerjakan sesuatu, mau mantu gitu ya, atau mau mengadakan acara tertentu, lalu kita pilih-pilih nih, ya berdasarkan masukan dari orang-orang tertentu, atau kita utak-atik sendiri gitu ya, lalu kita mencari hari baik. Adakah Bapak Ibu yang masih seperti itu? Nah, saudara, kalau masih seperti itu tuh biasanya kita akan repot sendiri. Karena hidup kita itu diatur oleh tanggal dan bahkan jamnya. Mau masuk rumah harus nunggu jam sekian. Kalau enggak nanti takut celaka. Ya. Mau menikahkan anaknya harus jam sekian. Kalau enggak takut nanti pernikahan anaknya berantakan. Ya. Mau mengerjakan ini dan itu semuanya harus diatur, dan kalau tidak persis tepat maka kita akan mengalami ketakutan, keresahan, kita jadi tidak menikmati acara itu, kita jadi tidak merasakan bahagia di peristiwa yang seharusnya memunculkan rasa bahagia tersebut. Jadi saudara memang memeriksa dan menentukan hari-hari itu sangat merepotkan. Nah tetapi saudara, sebetulnya keharapan atau kerinduan bahwa kita akan menikmati hari yang baik itu tidak salah. Bahwa kita berharap yang akan kita jalani ini semuanya baik-baik saja, itu adalah harapan yang positif. Tetapi bagaimana kita harus memaknai dan mencari tahu untuk menjalani hari yang baik tersebut. Bukan soal pemilihan tanggal dan jam. Tetapi lebih daripada itu sebetulnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana perilaku kita, bagaimana cara pandang kita, dan itulah yang akan menentukan kita akan melewati hari yang baik atau tidak. Maka firman Tuhan tadi saudara menasihatkan kepada kita, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh saudara ya untuk memilih atau mencari atau berharap akan hari yang baik. Boleh. Dan Tuhan sangat tahu kita membutuhkan hari-hari yang baik. Supaya kita tidak merasa bahwa hari ini sial, hari ini buruk, hari ini tidak menyenangkan sama sekali. Kita diajak juga untuk menikmati. Ya, kata melihat di sini bukan cuma nonton saudara ya, tetapi kita juga menikmati, merasakan hari yang baik, karena itu dikaitkan dengan kata mencintai hidup. Jadi kalau kita bisa mengalami, menikmati hari-hari yang menyenangkan, yang lancar, atau kalaupun ada kendala tapi ada solusinya juga, hari-hari yang membuat kita semangat, optimis, maka di situ kita akan merasa, wah, iya ya kehidupan ini baik, kehidupan ini menyenangkan. Maka kita relatif akan lebih mencintai hidup ini. Dan tidak menyesali kenapa toh saya kok harus lahir di dunia ini. Kenapa saya harus ada di sini tapi isinya semua hal-hal yang buruk. Dan kita tidak bisa mencintai hidup saudara. Ada beberapa orang tertentu yang merasa bahwa kehidupannya sangat-sangat buruk. Jadi dia sampai sudah enggan untuk memikirkan habis ini mau apa ya. Setelah ini saya akan punya rencana apa ya. Sudah enggan untuk merencanakan semuanya itu karena merasa apapun yang direncanakan tuh gagal dan gagal. Gitu. Gak ada yang berhasil, gak ada yang baik, jadi buat apa lagi? Ya kalaupun tidak sampai bunuh diri, tapi kemudian menjalani hidup ini wes mengalir saja. Mengalir bukan karena untuk mengikuti arah apa yang ditunjukkan kepadanya, tetapi pasrah. Karena sudah tidak bisa mikir dan tidak lagi mau berpikir untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah bukankah ini sia-sia saudara? Hidup yang cuma sekali, tapi kita ratapi dan kita kutuki bahkan sedemikian rupa karena kita merasa tidak ada yang baik. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bagaimana kita mencintai hidup. Hidup yang sekali ini adalah anugerah. Hidup yang bisa dijalani dengan optimis, yang penuh semangat, penuh sukacita, karena kita melihat hari demi hari itu dijalani dengan baik. Nah lantas bagaimana saudara supaya kita bisa menjalani hari yang baik tersebut? Tanpa harus dipusingkan dengan soal pemilihan tanggal ataupun jam. Nah yang pertama saudara tadi dikatakan di ayat 10 ya, supaya kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi pertama kali yang harus dikendalikan adalah lidah kita. Kalau di surat Yakobus itu sangat jelas sekali bagaimana kita diajak untuk mengekang lidah. Karena lidah ini seperti pedang bermata dua. Satu bisa mengeluarkan berkat, tapi satunya lagi bisa mengeluarkan kutuk. Dan satu lidah yang sama tidak boleh melakukan keduanya. Harus pilih salah satu. Kita mau jadi orang baik atau orang jahat. Kita jadi orang yang menjadi berkat atau orang yang menjadikan kutuk bagi sesama.
Nah, Rasul Petrus mengajak kepada kita untuk menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Jadi supaya kita tidak suka bertengkar dengan orang lain melalui perkataan kita. Kalau misalnya ada dua orang, saudara, orang pertama dan orang kedua, orang yang pertama sukanya mengatakan hal-hal yang buruk terhadap kita, tapi kemudian kita membalas juga dengan kata-kata yang lebih buruk lagi, jadinya bertengkar. Kalau bertengkar lewat mulut gak cukup, maka tangan ini akan mulai maju. Tangan gak cukup, kakinya mulai maju juga. Tangan dan kakinya gak cukup, tangan dan kaki yang lain, ya teman-temannya semua ikut maju. Akhirnya jadi berantem keroyokan, saudara. Karena berantem gak mungkin badan kita tetap mulus. Pasti ada babak belurnya. Ada luka di mana-mana, ada bonyoknya di mana-mana, saudara. Dan lantas kemudian kita mengatakan hari ini sial banget. Gara-gara ketemu orang itu, saya jadi babak belur. Loh, siapa yang menyebabkan babak belur, Bapak Ibu? Ya, apakah orang itu atau karena emosi kita, ego kita yang pengen balas orang tersebut, sehingga akhirnya pertengkaran tidak dapat dihindari. Tapi andai kata, saudara, orang tersebut marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan sudah mulai menyingsingkan lengannya gitu ya, siap ngajak berantem. Tapi kita tetap kalem, kita tetap mengatakan hal yang baik dan kita tidak meladeni. Kalau mau berantem ya berantem sendiri, saya tak pulang ya. Atau kita tetap menyampaikan kata-kata yang halus dan kita tidak terbawa emosi, pasti pertengkaran itu tidak jadi terjadi. Dan tidak berlanjut sampai kemana-mana atau bahkan bawa teman keroyokan. Kita akan menjalani hari yang baik, saudara, dan kita akan merasakan ya paling jengkel sedikit karena dengerin kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Tapi tidak menjadikan hari kita porak-poranda. Waktu kita jadi tidak tersita karena harus meladeni orang-orang yang marah. Badan kita juga tetap baik, hati kita juga tetap tenang. Tidak penuh dengan amarah gitu ya karena habis berantem dengan orang lain. Jadi siapa yang akan bisa menentukan hari kita baik atau tidak? Ya, sebagian besar tergantung dari sikap kita untuk menanggapi atau memberi respon terhadap perkataan orang lain. Termasuk kalau sekarang sih mungkin tidak harus dengan mulut ya, tapi kita banyak di dunia media sosial dan kita chat gitu ya, kita membaca tulisan-tulisan dari orang-orang lain. Kadang memang netizen suka ya menuliskan kata-kata yang menyakitkan. Ya enggak usah tersinggung. Kalau kita sudah posting sesuatu di media sosial, saudara, itu kita siap dengan menerima segala macam komen. Kalau kita hanya mau menerima komentar yang baik, ya lebih baik jangan posting. Gitu ya. Karena kalau kita posting itu kita sudah membiarkan orang lain memberikan tanggapan menurut pandangan mereka masing-masing. Mereka memberikan tanggapan positif ya syukur, kalau negatif ya sudah. Itu resiko bahwa kita memaparkan sesuatu di dunia maya. Nah, kita yang harus jaga hati, saudara. Kalau sudah posting sesuatu, kita yang harus kendalikan emosi. Jangan marah, jangan balas dengan ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan kepada para netizen tersebut. Gak ada guna. Mereka yang gak melihat kita, mereka yang gak melihat respon kita, mereka yang gak peduliin perasaan kita. Tapi di sini kita udah marah-marah, di sana mereka tertawa-tertawa, buat apa? Ya, jadi kalem saja ya menghadapi hal-hal semacam itu dan jaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Nah yang kedua, saudara, di ayat 11 dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi selain ucapan, tapi sikap kita ini juga dijaga supaya menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bahkan ada unsur mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya saudara, kondisi damai itu tidak otomatis terjadi dengan sendirinya. Perdamaian harus diusahakan, harus diupayakan yang terbaik. Kalau kita ingat tulisan Paulus di Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau itu bergantung pada kita, ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa, saudara? Kembali tergantung bagaimana respon kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang tidak selama-lamanya baik, yang tidak selama-lamanya selalu mengertiin kita dan lalu ngalah sama kita. Kalau memang kita yang harus ngalah, kalau memang kita yang harus memahami orang lain, why not? Kenapa tidak itu kita lakukan demi
sebuah kondisi yang damai. Dan ketika kita mengupayakan perdamaian itu, saudara, maka hidup kita pun juga akan jadi baik. Nah, mengupayakan perdamaian bukan hanya soal mengatasi orang berantem, saudara. Tetapi ketika kita melihat kondisi orang-orang sekitar kita yang susah payah, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami tekanan-tekanan, baik dari keluarganya maupun lingkungan sosialnya. Dan mereka tidak bisa mengatasi persoalan itu sendiri. Mereka tidak punya daya lagi untuk berupaya. Apakah hidupnya damai, saudara? Hidup orang-orang seperti ini, orang-orang yang terbelenggu dengan berbagai persoalan, biasanya juga sulit untuk merasakan damai. Dia jadi merasa kepayahan, dia tidak bisa melakukan upaya-upaya tertentu, dan dia pun akan merasa hidupnya itu begitu buruk. Nah, kalau kita ajak juga rekan-rekan yang lain, bersama-sama menanggulangi persoalan ini, kita lakukan upaya-upaya semaksimal mungkin sehingga persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan, maka niscaya perdamaian itu terjadi. Orang-orang yang tadinya kesulitan, yang tadinya mengutuki hari-hari hidupnya, sekarang merasa lega, menikmati kebaikan-kebaikan hidup. Mereka boleh percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada melalui kehadiran kita yang memberi dan melakukan hal yang baik, yang menunjukkan kasih sebagaimana kasih Kristus. Maka pada akhirnya kedamaian itu ada di dalam hati orang-orang sekitar kita. Jadi alih-alih kita disibukkan dengan orang-orang yang bermaksud buruk terhadap kita, bukankah lebih baik kita alihkan fokus kita untuk melihat orang-orang yang sedang menantikan pertolongan kita. Sehingga energi kita tidak habis untuk meladeni orang yang jahat dan akhirnya kita jadi ikut jahat. Tetapi kita akan tetap menjadi orang baik dan terus melakukan yang baik karena kita memandang mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, kenapa bagi orang-orang yang menjaga perkataan dan sikapnya itu baik, maka dia akan bisa melihat hari-hari yang baik dan mencintai hidup. Karena di ayat 12 Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bagi orang-orang yang benar, yang mengerjakan hal-hal yang benar dan yang baik, maka berkat dan penyertaan Tuhan akan sempurna dalam kehidupannya. Ya, kita tahu, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini punya kelemahan dan tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengharapkan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita kalau kita masih menjadi seterunya Allah. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memang mengasihi semua orang. Di Matius pasal 5 itu Tuhan bilang, Tuhan akan mendatangkan hujan, baik bagi orang baik maupun orang jahat. Kasih matahari orang baik, orang jahat. Kan tidak ada yang matahari cuman ada di satu rumah atau cuman di gereja gitu ya. Matahari buat untuk semua orang. Itu berkat secara umum. Tetapi berkat-berkat khusus yang diberikan kepada setiap pribadi secara unik. Pada setiap pribadi secara khusus. Itu hanya diberikan kepada orang-orang benar. Orang-orang yang mau menjaga sikap hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita itulah yang membuat hari-hari kita akan baik. Dan kita mendapatkan berkat-berkat yang cukup sehingga kita mencintai hidup ini. Alangkah indahnya karena saya tidak berjalan sendiri. Karena saya tidak berjuang sendiri. Tapi Tuhan Yesus beserta denganku, beserta dengan keluargaku, beserta dengan komunitasku, maka semuanya ini indah dan baik. Nah, kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita untuk melangkah maju bersama-sama dengannya dan terus boleh menikmati hari-hari yang baik dan kita mencintai hidup pemberian Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus berkenan untuk selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus ingin sekali memberikan pertolongan dan berkat yang cukup untuk kami semua. Namun Engkau juga rindu bahwa kami menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ini bukan syarat, tetapi inilah kerinduan Tuhan
untuk menolong kami menjadi orang benar. Menolong kami untuk tidak serupa dengan dunia ini. Menolong kami untuk memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada dunia ini. Untuk itu Bapa, biarlah kami dengan rendah hati bersedia menuruti firman Tuhan, agar kami menjaga tutur kata, pikiran dan perbuatan kami, supaya tidak terjebak untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kami mau melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memberi diri bagi sesama. Kami mau meneladani kasih Kristus yang selalu hadir untuk pihak yang lain demi mendatangkan segala macam kebaikan. Terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap bimbingan yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Dan saat ini Bapa, kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami merindu bahwa pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan jemaat-Mu maupun di dalam kehidupan gereja. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Persoalan-persoalan yang pelik, yang membutuhkan upaya yang keras untuk menyelesaikannya. Dan kami belum tahu bagaimana caranya. Kiranya Roh Kudus yang hadir dan menyertai kami semua. Kami berdoa untuk Pak Tommy yang pagi ini masuk di ICU dalam kondisi tidak sadar. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang terus membimbingnya dan mengaruniakan kesehatan yang terbaik. Sehingga melalui perawatan yang dilakukan, sungguh boleh mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Berkati keluarga yang menunggu dan keluarga yang mengupayakan hal terbaik, Tuhan pun memberkati. Kami juga berdoa untuk Pak Lukas Setiawan yang masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Tuhan pun juga akan terus memberkatinya dan menganugerahkan kesehatan yang terbaik. Demikian pula setiap kami ya Papa atau saudara-saudara kami yang tengah berjuang melawan sakit-sakit yang berat. Jantung, kanker, gagal ginjal, COVID, dan juga segala macam penyakit lainnya. Biarlah kasih-Mu yang boleh menganugerahkan kesabaran, kekuatan iman untuk terus berjuang di tengah segala penyakit yang tidak mudah ini. Kami juga serahkan untuk pergumulan pekerjaan kami ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk membukakan jalan dalam setiap persoalan yang terjadi, sehingga berkat-berkat Tuhan juga tetap tercurah melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk kondisi di negeri ini dan juga di berbagai negara yang di mana pandemi sudah mulai reda, sehingga kami tidak lagi perlu terlalu khawatir dan ketakutan menghadapi ini dan itu. Pekerjaan-pekerjaan, dunia usaha, roda perekonomian juga mulai kembali bergerak normal. Biarlah Tuhan yang terus menolong supaya setiap lapisan masyarakat boleh kembali mengembangkan diri, sehingga kehidupan menjadi berangsur-angsur semakin baik, walaupun tantangan-tantangan masih ada, seiring dengan pergumulan baik di negeri ini maupun di seluruh dunia. Kiranya Tuhan yang tetap ikut campur tangan, supaya setiap upaya yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dapat berhasil dengan baik dan sungguh memberkati, tidak hanya komunitas terkecil, tetapi juga bahkan memberkati negara di mana ia tinggal. Kami juga serahkan ya Bapa untuk ibadah-ibadah yang akan terjadi di gereja-Mu ini, tanggal 25 September esok Minggu di GKI Peterongan dilayani oleh hamba-Mu Bapak Elia, di GKI Bajem Karanggawang dilayani oleh Pendeta Helen, dan di Bajem Budak Payung dilayani oleh Pendeta Rita Dwi Lestari. Biarlah Tuhan yang akan menyertai persiapan dari hamba-hamba-Mu ini. Tuhan juga memberkati setiap pelayan ibadah supaya dapat memberi diri yang terbaik dalam setiap pelayanan ibadah, dan jemaat-Mu juga diberkati untuk datang memberi diri yang terbaik di dalam setiap bagian ibadah yang dikerjakan, dan ini menjadi pemberian diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga serahkan untuk pembangunan Gedung Hermon. Ya, kami percaya dan bersyukur bahwa Tuhan memberkati dari waktu ke waktu. Biarlah segala kekurangan yang masih ada, Tuhan sendiri akan mengaruniakan berkat-berkat yang cukup, sehingga pada saat gedung ini selesai, semua proses pembiayaan pun juga boleh terselesaikan dengan baik, dan gedung ini dapat dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang lebih luas, pelayanan yang lebih memberkati, dan juga pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa untuk pemerintah kami, di mana mereka juga berjuang dengan sangat keras, mengupayakan banyak hal yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau memberi hikmat dan juga perlindungan kepada setiap orang yang mau mengupayakan yang terbaik, tetapi mereka ada kendala-kendala. Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang akan menyertai mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk perdamaian dunia, di mana negara-negara yang masih konflik,
Tuhan yang akan tolong meredakan segala konflik tersebut sehingga situasi berubah menjadi aman, tentram, damai, penuh dengan kasih, dan kami semua merasa nyaman untuk tinggal di setiap negara tersebut. Inilah doa kami ya Bapa yang kami serahkan sepenuh hati dan dengan kerendahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri persekutuan kita dengan sebuah pujian di mana Yesus mengundang kita semua untuk melakukan hal yang baik demi kemuliaan namanya. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian persekutuan doa kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat membawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.